Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang paling mudah biasanya adalah mengungkapkan dan mengingkari janji, dan yang paling sulit adalah selalu ingat dan setia pada janji. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua pasti sering membuat janji. Bahkan untuk mengambil sebuah keputusan penting seumur hidup dalam hidup pasti dibuat dengan janji. Kita menerima sakramen permandian dengan janji. Demikian juga sakramen-sakramen lain. Untuk Bapak Ibu yang menikah ada janji dalam sakramen perkawinan. Untuk kami yang menjadi imam ada janji dalam sakramen imamat. Untuk para suster yang mengikrarkan kaul juga ada janji. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana orang selalu ingat dan setia pada janji. Kita juga menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah dan rapuh, pasti kita tidak 100% untuk komit pada janji yang pernah kita ungkapkan. Tuhan sendiri mengalami itu ketika ia membuat janji dengan umat Israel dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Saat ia menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, menyelamatkan mereka di padang gurun, mereka berbuat janji. Tapi janji itu ditulis dalam loh batu. Untuk Tuhan menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatnya. Tapi juga justru banyak ingkar janji yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk tidak setia kepada janji yang telah mereka ungkapkan kepada Allah, terutama setelah mereka selamat. Waktu mereka jadi budak di Mesir, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan itu dan mereka berjanji untuk taat kepada Tuhan. Setelah mereka bebas dari perbudakan Mesir, mereka ngomel banyak waktu mereka melintasi padang gurun. Tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap menganggap mereka sebagai umatnya. Maka dalam bacaan pertama yang telah kita dengar, bagaimana Tuhan mengubah janji itu untuk tidak menuliskan lagi pada kitab atau buku, tetapi menulis pada hati. Menulis janji di hati adalah suatu jaminan yang sangat bisa membantu untuk kita setia pada janji dan ingat pada janji. Mengapa menulis di hati jauh lebih kuat? Karena tidak ada orang yang tidak ingin menjaga hatinya. Maka ketika orang menjaga hati, otomatis ia menjaga janji yang ada di dalam hatinya. Makanya dalam lagu-lagu itu sering sekali orang membuat nyanyi, Tuhan jaga dia, jaga hatinya.
Karena itulah dasar dan pusat dari seluruh tindak tanduk dan sikap manusia. Kalau bisa jaga hati, maka yang lain juga pasti bisa dijaga. Nah, untuk kita, hati itu lebih dari sekedar unsur penting di dalam hidup dan perasaan terpenting dalam hidup. Karena dalam ajaran Katolik, hati adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan berdiam di dalam diri dan hidup kita. Dan Tuhan telah menaruh hati putranya atau mempertaruhkan hati putranya sebagai jaminan untuk menjaga hati kita ketika membiarkan hati Yesus dirobek, dilukai, ditombakin. Dan darah dan air yang mengeluar dari hati Yesus itu untuk dipercik, membalut luka-luka hati kita, supaya diharapkan ketika dibalut oleh hati Yesus, kita mampu menjaga janji yang pernah kita ungkapkan. Makanya kenapa dalam lagu Panggilan Merawat Cinta ada sebuah kata-kata yang menulis, selimutilah hatimu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan cinta, dan jangan lupa janji di altar Tuhan. Kenapa perlu menulis janji di hati? Karena kalau di hati kita menulis janji, kemungkinan kasih dan kesetiaan itu berpelukan ada. Referen Mazmur yang telah kita dengar berbunyi, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Ini juga bisa diterjemahkan dengan lebih dalam dengan kasih dan kesetiaan itu berpelukan. Dan saya rasa ini terjemahan yang sangat bagus. Kasih dan kesetiaan berpelukan. Dua hal. Kasih punya Allah, kesetiaan punya kita. Tapi kita tidak akan pernah setia kalau tidak membalut janji itu dengan kasih. Kasih itu seperti yang sudah sering kita dengar tentang mampu memaafkan ketika sudah dilukai. Kasih itu tetap mampu mencintai walaupun tidak disukai dan dibenci. Dan kalau kita menulis semua janji di hati, maka pasti kita bisa komit. Masalahnya, kita janji hanya di mulut atau tertulis di tulisan-tulisan, mungkin juga di penyelidikan kanonik untuk yang menikah, atau juga di teks misa. Kadang-kadang saya merasa terharu kalau menikahkan orang, dan waktu mereka mengungkapkan janji pernikahan, mereka menangis. Dan dari yang saya amati, yang paling banyak menangis waktu mengucapkan janji pernikahan adalah mereka yang tidak asli Katolik. Bapak Ibu bisa cek di live streaming, atau bisa cek kembali. Kalau yang membuat janji adalah yang kita tarik dari agama lain, dia pasti menangis dan terharu. Kenapa? Itu tidak ada di tempat mereka, janji untuk setia di hadapan Tuhan, setia sampai mati. Makanya mereka terharu. Tapi sering sekali orang Katolik yang malah mempermainkan janji untuk tidak setia. Banyak orang Katolik yang menikah, tarik orang agama lain masuk Katolik. Setelah itu dia tidak ke gereja, dia malas. Nanti istrinya yang dia tarik itu yang rajin. Dan tidak sedikit juga orang yang sudah ditarik menjadi Katolik itu makan hati karena lihat orang Katolik yang tidak setia janji. Padahal pernikahan Katolik itu harus setia pada janji, itu nomor satu. Tapi bisa dimaklumi karena kita berjanji hanya di mulut, bukan di hati, dan apalagi dari hati. Dan memang rata-rata kita orang Katolik menikah karena rutin dan karena aturan. Ya, karena harus nikah di gereja ya nikah. Tapi kita tidak paham apa artinya ketika kita mengungkap janji di hadapan Tuhan. Jadi walaupun Tuhan itu kita tidak lihat, tapi Tuhan selalu melihat dan mengetahui janji kita. Dan Tuhan itu selalu melihat hati. Jadi untuk kita paling penting adalah coba kita cek di dalam hati, apakah di hati kita tertulis janji-janji kita. Karena kalau janji tidak diungkapkan dari hati, pasti akan gampang rapuh.
Dan kalau janji hanya sekedar ucapan mulut, pasti juga akan gampang rapuh. Dan yang terjadi, ingkar janji dan lupa janji lebih mudah daripada ingat janji dan setia janji. Tapi kalau orang menulis janji itu di hati, maka ingat, setiap kali apapun yang kita pikirkan dan kita ungkapkan dan kita lakukan selalu bermula dari suara hati. Suara hati adalah dia yang pertama berbicara di dalam diri kita untuk apa yang harus kita ambil. Dan kalau orang punya suara hati yang tajam, pasti dia akan terus bekerja untuk memberikan kita sebuah keputusan yang benar. Tapi kalau tidak punya suara hati, pasti juga dia sembrono dalam mengambil keputusan. Dan kalau Tuhan ada di hati, pasti tidak mungkin Tuhan memberikan kita keputusan yang salah. Pasti Tuhan selalu memberikan kita keputusan yang benar. Bapak Ibu, dalam kenyataan, seringkali kalau orang sudah sakit hati, maka jalan yang diambil adalah lupa janji, ingkari janji. Kenapa? Tidak membiarkan Tuhan hidup di hati. Kenapa banyak pasutri Katolik yang minta cerai? Karena mereka malas ke gereja, malas berdoa, tidak ada kekuatan di hati untuk bekerja. Bisa buat survei, pasangan-pasangan pasutri Katolik yang meminta untuk cerai biasanya pasti malas ke gereja. Karena dia hanya mengandalkan perasaannya sendiri daripada membiarkan Tuhan bekerja. Jadi kita perlu jaga hati dan tulis semua janji di hati. Kalau kita membuat janji yang sudah ditulis di hati, pasti kita komit, pasti kita konsisten. Tapi kalau hanya sekedar ucap di mulut, ya itu yang gampang rapuh. Nah, di bagian awal saya mengatakan bahwa Yesus itu merekrut murid tanpa tulisan, tanpa transaksi, tanpa hitam di atas putih. Tidak ada surat menyurat untuk menulis dengan ditaruh meterai perjanjian bahwa mereka akan menjadi pengikutnya dan membuat surat kesetiaan. Tidak ada. Tidak ada tanda tangan seperti orang menikah. Tapi kenapa sekali Yesus memanggil mereka, mereka lalu ikut dan mereka taat? Karena Yesus menulis janji di hati dan mereka terima itu untuk taruh di hati. Kecuali Yudas. Dia tidak tulis itu di hatinya, dia tidak simpan itu di hatinya, karena di hatinya cuman ada uang. Di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Dan kemudian kita lihat kenapa Yudas begitu gampang menjual Yesus demi uang, karena hatinya adalah uangnya. Hartanya bukan Yesus, tetapi uang. Maka dia bisa menjual Yesus dengan uang. Karena itu yang ada di hatinya. Orang yang selalu ada uang di hati atau harta di hati, itu yang disebut dengan matre. Maka orang yang matre akan selalu mengukur keterlibatannya dengan saya dibayar berapa. Nah, inilah yang membuat kenapa orang tidak mudah menjadi fungsionaris pastoral, tidak mudah menjadi pelayan di dalam gereja. Karena pertanyaannya, saya dibayar berapa? Saya dapat gaji berapa? Saya dapat apa dari sana? Tapi kalau orang yang ada Tuhan di hati, dia tidak berpikir tentang berapa gaji yang saya dapat dari pelayanan di sana. Tapi dia pasti akan melihat kesempatan itu sebagai peluang berahmat. Mumpung dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama. Kan susah itu Bapak Ibu. Dan inilah kenapa 12 rasul yang dipanggil Yesus menangkap kesempatan itu sebagai rahmat. Tidak ada tarik ulur ketika Yesus merekrut mereka, langsung saja mau. Kenapa? Mereka melihat bahwa Tuhan lebih utama dan lebih penting daripada yang lain. Apalagi kalau kita lihat lagi flashback ke belakang, yang Yesus rekrut ini sudah punya kerja semua. Kerja bagus-bagus lagi. Para nelayan. Nelayan mana yang miskin?
Payah. Tiba-tiba disuruh mengikuti Yesus yang gajinya tidak jelas, uangnya tidak jelas. Yesus tidak punya uang juga kan. Tapi kenapa mereka mau? Karena mereka punya hati untuk Tuhan. Orang yang punya hati untuk Tuhan dan orang yang menulis janjinya waktu dia menikah, waktu dia terima sakramen permandian, waktu dia terima sakramen krisma, waktu dia terima sakramen apapun dalam gereja, pasti ketika ada tawaran dari Tuhan, dia langsung tangkap. Saya satu. Kerja untuk Tuhan. Seringkali kita menyanyi kerja buat Tuhan selalu manis tapi dikasih tugas tidak mau. Tapi nyanyinya manis. Kenapa? Cuman mulut. Mulut kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan saya percaya kepada Tuhan Yesus, pakai salib kemana-mana, tapi diberi salib dalam hidup langsung tidak mau. Padahal kalau percaya itu dari hati, ada sebuah konsekuensi yang harus disadari. Yesus bilang, barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Jadi harus ada pemanggulan salib. Kita disuruh jadi kaling, ketua KBG, fungsionaris pastoral, ditantang sedikit, dibikin sulit sedikit, langsung angkat tangan, aduh saya tidak mau lagi. Setengah mati, diobok-obok. Loh, jadi pengikut Yesus itu harus memanggul salib, bukan diagung-agungkan. Jadi itulah kalau orang berjanji dari hati. Bapak Ibu, mungkin pengalaman 12 Rasul bisa menjadi sebuah cerminan untuk kita melihat kembali hati kita. Tuhan sangat percaya dan ingin memakai kita. Dan sama seperti Yesus memutuskan 12 orang itu melalui doa, demikian juga ketika gereja memilih kita menjadi fungsionaris pastoral. Kenapa ada jeda waktu yang lama? Supaya kita berdoa. Biarkan Tuhan yang menentukan. Karena ini urus kerajaan Allah, bukan soal maunya kita. Dan ketika pilihan itu jatuh pada kita, coba tangkap itu sebagai peluang berahmat. Jangan melihat itu sebagai beban hidup. Dan kalaupun akhirnya membebankan, lihatlah itu sebagai salib untuk kita mengambil bagian dalam memanggul salib Kristus. Karena memang menjadi pengikut Yesus itu harus memanggul salib. Tidak bisa enak-enak, tidak bisa ongkang-ongkang. Akan tetapi di balik salib selalu ada rahmat. Karena salib itu adalah sebuah pengorbanan untuk menyelamatkan orang banyak. Kemarin saya bilang menjadi man for other, pribadi untuk orang lain. Dan kita baru berharga dan berarti dalam hidup kalau kita berkurban untuk orang lain. Yesus itu agung karena dia menjadi imam yang mengorbankan diri untuk orang. Itu yang mengagungkan kita. Dan pribadi kita baru pribadi yang hebat dan agung kalau dipakai untuk mengabdi bagi orang lain. Jangan terlalu egois, jangan hanya pikir diri, jangan hanya pikir keluarga. Toh citra baik kita akan muncul kalau kita sudah melayani orang banyak. Semakin banyak kita melayani orang, semakin citra kita baik di hadapan orang. Karena banyak orang yang merasakan pelayanan kita. Kami punya dosen filsafat yang sudah meninggal, namanya Pater Yosef Pinasek. Dia itu dulu waktu sekolah teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II almarhum. Dia dosen filsafat yang paling pintar dan mengajar mata kuliah yang paling sulit. Dia pernah mengatakan bahwa waktu mengajar filsafat epistemologi dan metafisika, dia bilang pribadi kita menjadi kaya bukan karena kita mengumpulkan banyak harta dan kekayaan, tapi ketika kita mampu membagi dan memberi diri untuk orang lain, banyak melakukan kebaikan untuk orang, maka orang-orang yang menikmati pelayanan dan kebaikan kita pasti akan selalu mengenang dan bercerita tentang kita. Wih, siapa itu? Wih, bagus dia, baik dia, suka bantu, suka sapa orang, ramah dengan orang. Itu yang membuat kita jadi kaya. Dan ketika kita tidak ada, mereka akan selalu mengenang itu. Tapi kalau kekayaan kita adalah barang dan uang, seperti yang pernah saya bilang, barang itu tidak punya mulut.
apalagi uang. Dia tidak bisa berbicara seberapa hebatnya saya punya Tuhan. Dia tidak pernah berbicara tentang kita dan dia tidak tahu. Tapi kalau investasi kepada pelayanan kepada orang banyak, pasti orang akan bercerita tentang kita. Siapa? Dia. Waktu mereka jadi dewan di gereja, mantap, gini kan gitu. Tapi kalau kita tidak punya fungsi lagi, kan orang mau cerita apa tentang kita? Jadi, marilah kita menginvestasi diri pada pelayanan publik melalui pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dan mari kita menjaga setiap kepercayaan itu dengan menulis janji di hati. Bapak Ibu, ketika kita menjadi dewan, kita dilantik, janji dulu, baru diberkati. Tulis janjinya di hati, jangan hanya di kertas. Karena kalau tidak menulis di hati, setelah janji kita akan menjadi pengkhianat seperti Yudas, yang di antara 12 rasul yang dipanggil oleh Yesus, kemudian dia menjadi Yudas. Kenapa? Dia tidak menulis janji di hati, karena di hatinya sudah ada uang sebagai Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kita, hati kita, seluruh pelayanan kita, apapun kapasitas kita, apapun profesi kita, apapun tanggung jawab kita. Mari kita lakukan semuanya dengan setia pada janji yang kita tuliskan di hati, dan marilah kita setia pada janji-janji yang sudah kita ungkapkan. Kalau kita menulis janji di hati, maka kasih dan kesetiaan akan berpelukan. Semoga Tuhan memberkati.